Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, AM Course kali ini kita akan melanjutkan pembahasan KSM Fisika untuk tingkat MA tahun 2022 ya, tingkat kabupaten atau kota. Sebelumnya kita di bagian 2 sudah menyelesaikan sampai nomor 10 ya. Sekarang kita bahas nomor 11. Ada hal besar yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada semua umat manusia dalam ayat ini. Ada rahasia pada salah satu cahaya tampak ini. Nah, ini adalah cahaya tampak ya, Magiku Hibinio. Kenapa disebut cahaya tampak atau bahasa Inggrisnya itu visible light? Ya, bahasa Inggrisnya ini adalah visible light. Ya, jadi cahaya tampak karena cuman cahaya Magiku Hibinio yang nampak di mata kita. Ya, jadi spektrum gelombang elektromagnetik itu ada gelombang radio, gelombang mikro, ultraviolet, sinar X, sinar gamma dan seterusnya. Cahaya tampak termasuk yang nampak di mata kita cuman cahaya tampak ini, ya ultraviolet, gelombang radio, gamma itu nggak nampak di mata kita. Dari semua radiasi matahari, hanya panjang gelombang tertentu yang dimanfaatkan tumbuhan untuk fotosintesis, yaitu cahaya tampak dengan rentang panjang gelombang 380 sampai 700 nanometer. Cahaya merah itu rentangnya 610 sampai 700 nanometer ya, panjang gelombangnya ya. Hijau sampai kuning rentangnya itu 510 sampai 600 nanometer, biru dan seterusnya violet. Jadi warna-warna ini ada panjang gelombangnya tertentu gitu ya. Masing-masing cahaya memiliki pengaruh berbeda. Hal ini terkait sifat pigmen penangkap cahaya yang bekerja pada fotosintesis. Untuk bla 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 kita baca itu tentang klorofil dan seterusnya ya. Kita langsung ke soalnya. Jika salah satu cahaya tampak memiliki frekuensi. Nah, ini adalah frekuensi cahayanya 4,41 kali 10 pangkat min 14. Ini frekuensinya. Kemudian cahaya ini memiliki warna apa ditanya ke kita. Berperan pada reaksi apa. Nah, nanti kita tinggal baca kembali teksnya ya. Jadi yang perlu kita cari di sini adalah apa untuk mengetahui warna. Warna itu tadi diketahui di atas itu nanometer, diketahui panjang gelombang. Jadi dari frekuensi kita cari panjang gelombangnya. Jadi ingat rumusnya gimana? Rumusnya itu mirip seperti rumus GLB. GLB itu kan V sama dengan S bagi T ya teman-teman ya. Nah di sini V-nya itu adalah kecepatan cahaya, kita ganti dengan C. S itu meter, yang meter di sini adalah panjang gelombang, jadi lambda. T itu waktu, yang waktu di sini adalah periode. Nah jadi kita dapat rumus C sama dengan lambda per T atau lambda kali F, karena T itu rumus T itu adalah 1 per F gitu ya. Ya udah, jadi kita bisa langsung cari kalau kita kaitkan antara C lambda F. Kalau kita mau cari lambda berarti rumusnya adalah C per F. Gitu ya teman-teman ya. Jadi lambda itu C per F. Jadi kita cari di sini lambda sama dengan C. C itu kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second ya, meter per second. F-nya frekuensi tadi 4,41 kali 10 pangkat min 14 min 14 ya. Ya. Oke. Nah, sampai di sini teman-teman. Perhatikan baik-baik ya. Kalau kita bagi ini terserahlah, 3 bagi 4, 41 ini terserahlah. Itu angka ya. Nah, coba fokus pada 10 pangkatnya itu. Jadi 10 pangkat 8. Nah 10 pangkat min 14 kalau dibawa ke atas itu jadi 10 pangkat 14. Nah lihat jawabannya jadi 10 pangkat berapa nih? 22 ya. Nah 10 pangkat 22 nanti terserahlah, 3 bagi 4,41 itu berapa. Pokoknya jadinya ini nanti angkanya berapa, bla 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 angkanya kali 10 pangkat 22 meter. Nah ini jadi bukan panjang gelombang cahaya tampak ini ya. Jadi perhatikan panjang gelombang cahaya tampak itu 610. Ya katakanlah 700 lah misalnya 700, tapi ordernya itu nanometer teman-teman.
Jadi 700 nanometer itu 700 kali 10 min 9 meter. Ya. Jadi paling ordenya itu pangkat minus, teman-teman. Ini pangkat positif. Ya. Jadi ini salah soalnya ini. Ya, saya bisa bilang salah soalnya. Salahnya di mana? Salahnya itu di sini, teman-teman, frekuensi. Jadi frekuensinya itu biasanya untuk cahaya tampak itu ordernya bukan negatif tapi positif. Ya. Jadi harusnya begitu ya. Jadi ini ya, mungkin ini ordernya 4,41 kali 10 pangkat 4 kayak gitu ya, atau mungkin pangkat 14 gitu ya. Pokoknya ordernya positif, dia pangkatnya itu positif, nggak pangkat negatif gitu ya. Jadi salah di situ. Jadi nanti teman-teman kalau caranya penting kayak gini, pakai rumus ini lambda C per F gitu ya. Cuman di sini karena F-nya pangkat minus, kita dapatnya jadi besar kali panjang gelombangnya, dan ini bukan panjang gelombang cahaya tampak. Kalau order seperti ini itu mungkin panjang gelombang radio, bukan gelombang cahaya tampak. Gitu ya. Nomor 12, Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat 51 ayat 49, dan dari segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, mudah-mudahan kamu ingat. Salah satu fenomena pasangan dalam fisika adalah interaksi antar benda bermuatan listrik. Ya, kita tahu interaksi benda bermuatan listrik itu kalau muatan yang sejenis sama-sama positif itu saling tolak menolak ya. Begitu juga kalau sama-sama negatif dia akan saling tolak menolak. Tapi kalau dia nanti satu positif satu negatif, muatan tak sejenis, dia akan saling tarik menarik ya. Kita punya 4 benda bermuatan listrik ya. Jadi ada bendanya itu E, F, G, dan H gitu ya. Benda F menarik benda G, berarti benda F dengan G itu pasti jenisnya beda. Benda G menolak benda E, berarti G dan E itu jenisnya sama. Dan menarik benda H, berarti G menarik benda H, berarti G dan H itu berbeda. Tapi nggak ada, kita belum tahu satupun yang mana positif, yang mana negatif ya. Kita cuma tahu tarik atau tolak. Nah, jika benda B, nah di sini lagi-lagi nih. Ya, benda B ini mana? Nggak ada dalam soal. Cuma ada E, F, G, H, nggak ada benda B. Ya, benda B adalah sebatang kaca yang telah digosok dengan sutra ya. Jadi bisa aja sebenarnya ditambahkan benda lain ya, tapi nggak nyambung nih soalnya. Coba lihat ya. Benda B adalah sebatang kaca digosok dengan sutra. Nah, ini bisa kita prediksi ya. Benda B itu akan positif atau akan negatif. Ya, kalau benda B itu kaca yang digosok dengan sutra. Dari mana kita tahu benda B positif atau negatif? Nanti ada namanya deret triboelektrik. Ya, jadi teman-teman silahkan cek di Google deret triboelektrik. Jadi nanti akan ada nanti bendanya itu kaca, sutra, apalagi tuh rambut, penggaret. Ya, ada beberapa benda gitu ya. Jadi nanti kalau benda yang atas digosok dengan benda bawah, itu jadinya bendanya positif atau negatif ya. Jadi kita ngikut ke situ. Ya, tapi saya nggak akan bahas lebih lanjut untuk soal ini karena nggak bisa ini. Coba ya. Benda B adalah sebatang kaca yang telah digosok dengan sutra. Maka jenis gaya muatan listrik, ini pun salah nih, bukan jenis gaya muatan listrik ya. Jenis muatan listrik benda-benda E, G, dan H. Jadi yang ditanya ini kalau kita mau nih jenis benda muatan listrik E, G, dan H. Ya, jadi harusnya atau gini aja teman-teman, kita tetap bahas ya. Tapi soalnya kita ganti, jangan benda B karena nggak ada dalam soal benda B. Kita ganti menjadi benda B-nya kita coret menjadi benda F ya. Karena ditanya E, G, dan H, berarti si F kan nggak ditanya nih ya. Ya, jadi si F mungkin diketahui. Karena dari E, F, G, H ini harus salah satunya diketahui teman-teman. Yang mana positif atau yang mana negatif. Baru kita bisa tentukan yang lainnya itu muatannya apa. Gitu ya. Oke, kita ubah sedikit soalnya. Tapi ini menurut saya ya teman-teman ya, jangan yang pikir ini udah betul kali, nggak tahu ya. Jadi menurut saya yang paling betul tuh seperti ini. Jadi nggak ada benda B dalam soal, jadi kita nggak bisa hubungkan antara benda B yang nggak ada itu ke benda E, F, G, H. Ya, jadi harus ada di soal di awal itu ya, benda B itu dia narik atau nolak benda yang lain. Sehingga kita bisa kaitkan. Kalau nggak bisa kita jawab ya. Silahkan diskusi di kolom komentar kalau teman-teman punya pendapat lain.
Jadi di sini saya ubah soalnya, benda F adalah sebatang kaca yang telah digosok dengan sutera. Nah, di sini saya sudah menampilkan ya tabel deret triboelektrik ya. Dan di sini itu sudah ada cara lihatnya gitu ya. Biar teman-teman bisa sekalian belajar lagi ya. Ini sebenarnya materi SMP ya, jadi kita ulang lagi. Jadi di sini ada berbagai macam benda ya. Nah, cara lihat tabelnya adalah kalau urut benda manapun nih, terserah teman-teman ambil benda yang mana gitu ya, digosok dengan benda apapun yang ada di bawahnya, yang ada di atasnya, dia akan bermuatan negatif. Tapi kalau digosok dengan benda yang di bawahnya, dia akan bermuatan positif. Misal, bulu kelinci kita gosok dengan wol misalnya, ya, karena digosok dengan benda yang ada di bawahnya, bulu kelinci digosok dengan wol, ya, jadi bulu kelinci akan bermuatan negatif. Bulu kelinci digosok dengan wol ya, jadi bulu kelinci akan bermuatan positif karena digosok dengan benda di bawahnya. Sementara wol akan bermuatan negatif ya. Bulu kucing digosok ke batu ambar, bulu kucingnya positif, batu ambarnya negatif. Gitu ya. Nah, sekarang di soal kita tadi benda F adalah sebatang kaca. Kaca di mana kaca? Nomor 2 ya. Benda F ini adalah sebatang kaca. Benda F adalah sebatang kaca yang digosok dengan sutera. Sutera itu ada di bawah. Jadi dia akan bermuatan positif. Sutera akan bermuatan negatif. Nah, jadi sekarang gampangnya gini. Benda F itu muatannya positif. Ya, benda F muatannya positif. Sekarang kita tinggal lihat di soal tadi, benda F itu menarik benda G ya. Di sini benda F menarik benda G, berarti F dengan G itu berbeda jenis. Benda G menolak benda E, berarti benda E juga negatif, dan menarik benda H, berarti H-nya positif. Ya, gitu. Jadi jawabannya E negatif, G negatif, dan H positif. Gitu ya teman-teman ya. Jadi harus ada benda yang diketahui di atas. Kalau si B nggak diketahui ya nggak bisa kita cari gitu ya. Nomor 13, pada saat pelajaran fisika akan dimulai terlihat papan tulis di depan kelas dipenuhi dengan tulisan materi pelajaran biologi. Ustadz Alwan baru masuk kelas, minta Ahmad untuk menghapus papan. Oke, kasusnya adalah papan tulis ya. Ahmad menekan penghapus seberat 0,8 Newton. Berarti ini adalah berat penghapusnya, W-nya ya. W-nya 0,8 Newton. Papan tulis secara tegak lurus dengan gaya sebesar. Oke, jadi Ahmad menekan penghapus. Jadi ini papan tulis nih. Papan tulis ini ada penghapusnya gitu ya. Nah, untuk menghapus papan tulis, Ahmad menekan penghapus dengan gaya F 8 Newton. Sementara gaya beratnya kan ke bawah ya. W-nya ke bawah 0,8 Newton. Nah, gitulah lebih kurang ya. Kemudian koefisien gesek kinetisnya karena dia digerakkan, bergesekannya itu kinetis berarti 0,4. Ya, gaya yang harus diberikan Ahmad kepada penghapus agar penghapus dapat bergerak menghapus tapi ke arah bawah dengan kecepatan tetap ya. Kecepatan tetap berlaku hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0. Nah, si Ahmad mau menggerakkan penghapus ke bawah ya. Artinya apa? Berapa gaya yang harus diberikan si Ahmad ke bawah gitu ya. Jadi dia memberikan dua gaya di sini, gaya tekan penghapus tapi sambil gerakkan ke bawah. Jadi ada F2 lah ibaratnya ya. Nah, kalau F2-nya ke bawah, gerakannya ke bawah, berarti gaya geseknya ke atas, F ges. Nah, sekarang sigma F sama dengan 0 karena bergerak dengan kecepatan tetap ya, dengan kecepatan bukan dengan percepatan. Maka kita tinggal buat yang gaya ke bawah ada 2, F2 dan W. Gaya ke atas ada 1, F ges sama dengan 0. Maka F2, kalau kita mau cari F2 langsung F ges dikurang W ya. F gesnya apa? Mu dikali N dikurang W gitu ya. Nah, N-nya ini adalah gaya normal. Gaya normal itu kalau kita lihat kondisinya di sini, gaya normal itu ke kanan ya. Gaya normal itu tegak lurus dengan permukaan tekan ya.
ke kiri ada gaya F 8 Newton. Jadi gaya normal pasti sama dengan F ya, karena nggak ada gaya lain di situ. Jadi gaya normalnya langsung sama dengan F ya, langsung sama di sini. Jadi kita bisa ganti di sini F2 sama dengan mu-nya 0,4, N-nya diganti dengan gaya F tekan tadi 8 dikurang W-nya 0,8. Jadinya di sini nggak ada pilihan jawabannya ya, A, B, C, D, E ya. Jadi kita cari aja ini isian ya. 8 kali 4 32 berarti 3,2 dikurang 0,8 ya. Hasilnya adalah 2,6 ya teman-teman ya. Mana ada ya 2, hampir salah di sini. 2,4 ya. Ya, 2,4 Newton jawabannya. Oke, gitu teman-teman. 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sini tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Surat Yasin ayat ke-40. Berdasarkan hal tersebut, pergerakan sistem sederhana dari sebuah bola bermassa M yang diikat dengan sebuah tali yang masanya diabaikan. Jadi bola yang diikat dengan tali itu kalau diputar, ya maksud soal ini adalah mungkin mirip seperti pergerakan bulan mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari gitu ya. Sistem tersebut kemudian diputar berlawanan putaran jarum jam yang dengan salah satu ujung tali sebagai porosnya karena adanya gaya sentripetal seperti pada gambar. Oh ya, gambar di atas ya itu ya. Dia mutarnya berlawanan jarum jam, berarti ke sana mutar ya. Putaran omeganya ke sana. Jika tali putus tepat saat di titik X. Oke, lintasan bola yang paling tepat setelah bola terlepas adalah. Jadi kalau putus di titik X, benda ini akan ke arah C, teman-teman. Ya, akan ke arah C. Ya, kenapa ke arah C? Ingat pada keadaan bola ini dia sebenarnya dapat, selama dia masih terhubung dengan tali, nanti dia akan dapat gaya sentripetal ke dalam. Tapi kalau talinya putus, gaya sentripetalnya hilang ya. Yang bekerja di sini jadi gaya sentrifugal ke belakang. Jadi begitu putus di sini dia akan terlepasnya ke C gitu. Ya. Terlepasnya ke C. Oke, begitu ya teman-teman ya. Nah, nomor 15, sebuah mobil bergerak sambil melepaskan mood partikel. Mood ini lumpur, partikel nih ya, benda kecil. Jadi kayak melepaskan partikel kecil lumpur yang lengket pada rodanya ya, pada wheels dengan kecepatan 36 km per jam. Jika jari-jari mobil 50 cm, 50 ini udah saya gambar lingkaran ya, 50 cm berarti jari-jarinya itu adalah 0,5 meter ya. Ini lumayan besar ya, berarti kalau bannya atau rodanya itu 0,5 meter atau 50 cm, ini termasuk lumayan besar mobilnya gitu ya. Ban mobilnya lumayan besar. Mungkin bukan mobil biasa ya, mobil off-road mungkin ya. Dan percepatan gravitasinya 9,8. Yang ditanyakan adalah maksimum ketinggian partikel terhadap tanah. Ya, nah jadi perhatikan teman-teman, jadi kalau ada lumpur yang lengket di ban ini, lengket di ban gitu ya. Kalau dia mutarnya berlawanan jarum jam gini, omeganya gini, maka lumpur ini akan terlepas nanti di ban. Nah, ini sebenarnya nggak diketahui ya terlepasnya di mana. Katakanlah ya, terlepasnya itu saat dia di posisi horizontal gini ya. Jadi biasanya kalau kita lihat hujan gitu, musim hujan gitu ya, ketika nanti ada motor jalan bergerak mutar kayak gini ya, nanti di sini akan terbang-terbang air kan gitu ya, terbang-terbang airnya gitu ya. Nah, jadi di titik maksimum ya terbangnya itu di sini sebenarnya udah mulai terbang airnya nih. Ya. Tapi kita bisa cari misalnya tempat maksimumnya ya, kan ditanya maksimum, tinggi maksimumnya itu kita bisa anggap terlepasnya itu maksimumnya
adalah partikel yang terlepas dari posisi ini. Ya, dia akan mencapai tinggi paling maksimum. Kalau sini juga mencapai tinggi tertentu nih lepasnya. Tapi yang paling tinggi itu di sini. Oke, jadi kalau terhadap tanah ya, maka ini kita harus tambahkan jari-jarinya 0,5 meter. Jadi kita cari di sini, kalau dia terlepas dengan kecepatan 36 km per jam, itu artinya 10 meter per second kalau kita ubah ya. Berarti dia terlepasnya 10 meter per second ke atas. Jadi ini kita larinya ke gerak vertikal ke atas. Kita tinggal cari ketinggian maksimum. Tinggi maksimum itu kalau kecepatan akhirnya 0, dia berada di puncak. Gitu ya. Berarti rumusnya adalah VT kuadrat V0 kuadrat min 2GH ya. Pakai rumus gerak vertikal ke atas. VT-nya 0 karena di puncak, V0-nya 10 kuadrat 100 kurang 2G. 2G 2 kali 9,8 kali H. Nah, jadi kita bawa ke sebelah kiri. Nah, ini kita, karena ada pilihan jawaban ABCD ya, kita anggap aja gravitasinya 10 aja lah biar gampang. Jadi 2 kali 10 kali H jadi 20H, dibawa sebelah kiri jadi positif, awalnya negatif, sama dengan 100. H sama dengan 100 bagi 20, hasilnya adalah 5 meter. Ditambahin dengan tinggi awal, maka H maksimumnya jadi 5,5 meter. Nah, ini termasuk lumayan tinggi nih. Ya, bayangin teman-teman ya, lumpur yang ada di ban bisa terbang 5,5 meter. Tinggi kan ya? 5,5 meter tuh tinggi. Udah lebih tinggi dari atap rumah mungkin, karena atap rumah itu biasanya 4 meter gitu ya. Plafon rumah ya 4 meter. Kalau atap mungkin bisa jadi 5 meter. Jadi ya bisa jadi kalau kita bilang ini mobil off-road. Ya mungkin karena off-road gitu ya, bannya besar gitu ya, kemudian kecepatannya 10 meter per second, maka lumpurnya terbang cukup tinggi. Bisa jadi. Tapi ya perhatikan, jawaban di sini lebih ekstrim lagi gitu ya. Masa lumpurnya bisa terbang 100 meter, 900 meter, ini udah 1 kilo ini. Ya, 980 meter ini udah hampir 1 kilometer nih. Ya, mungkin nggak sampai lumpurnya 1 kilometer. Ini juga gitu, udah setengah kilo ini udah lebih dari setengah kilo. Ya, ini kayak mana ini 100 meter aja kita masih pertanyakan nih, mungkin nggak terbang lumpurnya 100 meter. Ya, katakanlah mungkin, ya udah berarti jawabannya A gitu ya. Kalau udah 1 kilo itu udah ngeri kali kan gitu, itu bukan lagi lumpur, itu peluru yang ditembakkan. Jadi nggak masuk akal ini ya. Jadi saya nggak tahu nih, mungkin pembuat soalnya gimana dia pikirnya ini ya. Jadi logikanya nggak masuk ya. Lumpur yang terbang dari ban itu nggak mungkin sampai 1 kilo gitu ya. Ini satuannya meter dia minta ya. Kalau senti mungkin aja, tapi ini meter dia minta. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya ada beberapa soal yang memang nggak sesuai logikanya ini ya. Tapi coba kita bahas kalau teman-teman punya pendapat lain ya. Di sini kita temukan tadi yang cahaya ini frekuensinya pangkat negatif, itu nggak bisa untuk cahaya tampak. Kemudian nomor 13 ini dapat ya nomor 13 tadi ya. Nomor 12 tadi ya, yang muatan itu nggak nyambung, ada benda B tiba-tiba gitu ya. Jadi kayak si Ani dan si Budi berlari, ditanya nanti si Anto nggak ada dari awal, jadi nggak bisa kita cari. Oke teman-teman, segini aja part 3-nya, semoga bermanfaat. Silakan komen di bawah kalau ada teman-teman punya pendapat lain ya. Kita sama-sama belajar di sini, bukan mengajari ya gitu. Jadi semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.